What's up teman-teman Nakama Daily. Kembali lagi di channel YouTube ini, dan thank you yang udah mau mampir dan nonton video ini. Di video kali ini aku bakal share variasi ataupun program latihan back yang variasinya nggak banyak, tapi aku jamin teman-teman bisa dapetin intensitas latihan yang baik. Nggak terlalu lama juga di gym, nggak terlalu letih, tapi bisa ngasih hasil yang maksimal buat teman-teman lakuin. Kira-kira apa aja variasi-variasi latihan backnya, teman-teman bisa simak di cuplikan video aku di gym berikut ini. Check it out. So teman-teman nakama, kita masuk di variasi yang pertama, itu ada wide grip pull down. Di sini teman-teman bisa sama-sama kita perhatiin kalau gerakan yang aku lakuin di variasi ini itu aku coba selalu usahain stabil, stay in form, kontrol beban. Waktu rilis nggak langsung nge-bounce, tapi kita bisa tahan, jadi kita bisa dapetin kontraksi yang maksimal di top set. Walaupun bebannya berat, kita harus bisa tetap ngestabilin bebannya, kita kuasain bebannya, jangan kalah mental. Terus kita buat gerakannya semulus mungkin gitu ya teman-teman ya. Dan ini variasi yang kedua di underhand grip pull down. Badan, kalau teman-teman bisa lihat, aku agak sedikit ngebending ke belakang, tapi tetap tegap, dadanya tetap ngadep busung. Terus teman-teman juga balik lagi harus bisa kontrol berat beban yang kita tahan, yang mau kita rilis waktu ke atas tetap kita jaga biar tetap smooth, stay in formnya bagus. Terus waktu tarik dapetin full kontraksinya, baru rilis lagi bebannya. Itu teman-teman. Kemudian ini gerakan row. Nah, ini udah mulai sedikit letih. Kemudian kalau teman-teman bisa perhatiin, ini gerakan yang salah. Karena aku berusaha sekali untuk bisa nahan bebannya waktu jatuh ke bawah, waktu turun ke bawah, dan nggak nempel di lantai. Jadinya terlalu banyak body part yang bergerak, yang mana harusnya cuman siku dari lengan ke atas aja diangkat sampai lurus dengan bendingan torso, bendingan punggung. Tapi dari sini sampai kaki semuanya udah mulai bergerak, udah mulai fail gerakannya, udah mulai jelek. Kemudian aku ulangin lagi dengan bantuan belt, dan aku usahain hanya lengan aja yang bergerak dan sedikit dari pinggang. Kalau teman-teman bisa lihat gerakannya, tetap aku jaga untuk bisa gerakan full menarik, yang hasil tarikannya itu kita bisa hasilin dari otot punggung, otot sayap ataupun otot lats, latissimusnya. Nah, kalau teman-teman lihat dari tadi gerakannya itu selalu aku nggak pakai strap, karena aku pikir untuk sampai sekarang bebannya masih belum ada apa-apanya bagi aku. Mungkin hanya karena akunya aja yang lemah, jadi aku masih belum mau pakai grip. Mungkin nanti kalau udah mulai bebannya makin berat, mungkin aku udah mulai perhatiin, udah mulai mau pakai strap. Di sini posisi forearm aku udah kayak kenceng banget dari row tadi itu, udah kayak ngegenggam aja, udah mulai berat. Kemudian di variasi yang ini keempat, kita ada variasi lat pull down tapi yang free motion. Bebannya kita tarik, terus kita squeeze ke belakang, baru kita rilis. Gerakannya itu full tarik ke bawah, tapi dirilisnya itu nggak sampai 100%, kita sisain 20%. Karena apa? Kita mau jaga kontraksi di bagian back belakang kita, kayak ngerasa penuh di belakang, baru kita rilis lagi. Harapannya itu teman-teman kita bisa ngebangun otot back yang tebal, nggak hanya lebar tapi bisa tebal.
gitu. Jadi kita manfaatin tensionnya, pressure-nya, squeeze ke belakang dulu baru kita rilis. Kemudian ini variasi terakhirnya itu ada di upright. Ya, kalau teman-teman bisa perhatiin di sini upright row, aku targetin otot di bagian rear deltoid biar bisa dapat estetiknya dari teres minor, mayor, terus ada efek 3D di bagian rear deltoid, jadi backnya terkesan kayak ada bentuk kayak bundel-bundelnya gitu, bulat-bulatnya di belakang. Jadi lebih 3D, lebih 3 dimensi dia. Nggak hanya lebar, balik lagi yang tadi aku bilang, nggak hanya lebar tapi bisa ada estetiknya, itu bisa tebal ya teman-teman ya. Kemudian di sini aku udah mulai ngepost ini hasil pumpingnya, darahnya ngumpul semua ke bagian back, kenceng banget di belakang. Kalau bisa teman-teman perhatiin juga, kalau yang tinggi kurus, kalau ada ngelatih otot back itu bisa kayak ngeciptain visual badan yang lebar ya gitu ya teman-teman ya, sama latihan otot bahu juga. Jadi nggak melulu kalau mau dilihat kayak orang ini nge-gym nih hanya karena dadanya aja yang besar atau tebal, tapi semua body part muscle itu pasti punya perannya masing-masing dan saling bersangkut paut ya, untuk bisa menciptain hasil visual yang bagus di badan, estetiknya gitu ya teman-teman ya. Nah di sini aku udah mulai post, teman-teman bisa juga perhatiin gimana kalau menurut teman-teman. Kemudian dari hasil variasi-variasi latihan aku tadi, perlu teman-teman ketahui kalau aku itu ngelakuinnya dengan catatan set yang diulang 3 kali untuk warming up set, progresif ke beban yang makin maksimal, dan kemudian set selanjutnya adalah 2 set inti, dan teman-teman bisa atur di set warming up setnya itu di 3 warming up set pertama bisa di 8 atau 10 repetisi, kemudian langsung disambung dengan 2 set working out setnya, working setnya itu di 6 sampai 8 repetisi juga, dengan catatan walaupun bebannya berat tapi kualitas movementnya itu tetap terjaga ya teman-teman ya. So itu tadi teman-teman Nakama Daily buat tips variasi dan program latihan back yang aku lakuin untuk saat ini. Nggak banyak variasi tapi aku jamin bisa ngasih teman-teman intensitas pump, terus progressing otot back yang baik, karena aku targetingnya di ketebalan ototnya juga. Jadi biar backnya 3D, nggak cuman lebar tapi bisa ya, dapat juga padatnya, tebalnya. Nah itu yang kita mau coba usahain. Nah menurut aku inilah gerakan-gerakan variasi latihan back yang bisa dapetin thickness, dapetin ketebalannya. Jadi nggak hanya sekedar lebar doang tapi kita bisa dapet ketebalannya. Buat teman-teman jangan pernah menyerah buat nge-gym, latihan. Harapannya teman-teman bisa jadi somebody di gym, di dunia fitness, dan akhirnya teman-teman juga bisa bahkan sampai mungkin yang memang belum dapat pemasukan atau income yang bagaimana cukup, tapi akhirnya nanti dari fitness ini juga bisa menghasilkan satu pundi-pundi pemasukan juga buat teman-teman. Mungkin nanti ada yang dari orang
bisa ngelihat hasil latihan teman-teman bagus dan bisa sangat terpampang jelas dilihat dari hasil latihannya itu dari badan teman-teman agama, dan orang-orang nanti mulai tertarik untuk bisa latihan sama teman-teman agama dan akhirnya dipercaya dan minta diajarin dong gitu, minta dijadiin PT-nya gitu, dan akhirnya bisa menghasilin pundi-pundi uang itu. Jadi teman-teman harus semangat terus. Mudah-mudahan video ini juga bisa membantu. Yang pasti teman-teman harus tetap berdedikasi, komitmen, dan nggak menyerah. Itu aja kuncinya. Dan untuk program-program latihan ataupun tips dan variasi-variasi berikutnya yang aku pakai, teman-teman jangan lupa buat subscribe video ini, biar nanti kalau aku share program-program lainnya teman-teman juga dapat notifnya dan bisa nonton untuk video selanjutnya dari tips-tips dan program latihan dari Nagama Daily. Begitu dulu untuk video kali ini. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Dan kalau teman-teman gak suka, mungkin boleh di skip aja video ini. Begitu dulu teman-teman. See ya. Sehat terus, jaga kesehatan dan semangat terus gymnya. Bye bye.